Assalamualaikum Sobat Catur, kembali lagi dengan Mimi di Catur Bertutur. Nah Sobat Catur, hari ini kita akan membahas tentang sejarah yang mana itu adalah sebuah tempat ketika Sobat Catur semua berangkat ke Tanah Suci, Sobat Catur akan mengunjunginya. Nah, mau kepo? Yuk simak. Kota Thaif merupakan salah satu kota dengan dataran tinggi yang terdapat di pegunungan yang terletak di sebelah tenggara kota Mekah. Berjarak sekitar 75 km, sekitar 2 jam perjalanan dari Mekah menuju kota Thaif. Meskipun cuaca di Arab sedang musim panas, tetapi di kota Thaif tetap sejuk dan dingin. Nah, karena dikelilingi oleh lembah hijau dan pegunungan berbatu yang dikenal menjadi penghasil anggur, delima, dan mawar. Oke, kita langsung masuk ke cerita kota Thaif. Ada apa di kota Thaif? Mengapa seringkali jamaah umroh maupun haji harus mengunjungi kota Thaif? Pada tahun 619 Masehi atau tahun ke-10 kenabian menjadi tahun paling menyedihkan bagi Rasulullah. Kenapa di tahun tersebut? Rasulullah telah kehilangan 2 orang yang paling beliau sayangi, yakni pamannya Abu Thalib sebagai pelindungnya pada waktu masa kecil. Dan juga di tahun tersebut Rasul telah kehilangan istrinya yang paling beliau sayangi, yakni Siti Khadijah. Abu Thalib dan Siti Khadijah merupakan orang terpandang dan orang paling berpengaruh di kota Mekah karena beliau merupakan saudagar atau pedagang yang paling sukses di kota Mekah saat itu. Sehingga banyak dari kaum Quraisy di kota Mekah yang tidak berani mengganggu atau menghalangi dakwah Rasul karena segan terhadap Abu Thalib dan Siti Khadijah. Setelah meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah yang disebut sebagai pelindung utama Rasul, kaum musyrik di kota Mekah mulai memusuhi hingga mengganggu dakwah Rasul. Mulai dari mengganggu secara fisik maupun mental dengan mengintimidasi Rasulullah secara terang-terangan. Sehingga Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya dengan menyebar ke kota yang dekat dengan Mekah. Salah satunya adalah kota Thaif. Rasulullah tidak pergi sendiri dengan ditemani oleh salah satu sahabatnya, yakni Zaid bin Harithah. Sesampainya Rasulullah tiba di kota Thaif, Rasulullah menemui para pimpinan di kota Thaif yang disebut dengan Bani Saqif. Rasul disambut dan dipersilahkan duduk yang tentunya Rasulullah dengan penuh kelembutan menyampaikan maksud, yakni mengajak mereka menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan berhala, dan menerima Islam sebagai jalan kebenaran. Namun jawaban dari para pemimpin Thaif yang datang begitu menyakitkan. Bukan sekedar penolakan, tapi ejekan, hinaan, dan cemoohan. Bahkan sebagian besar mereka berkata dengan angkuh, apakah Allah tidak menemukan orang lain selain engkau? Sebagian lagi mereka berkata, jika benar engkau Rasul, maka terlalu berbahaya bagi kami untuk berbicara dengan kamu. Tentunya para pemimpin Thaif menghasut penduduknya untuk mengusir Rasulullah dan Zaid dengan melempari batu tanpa henti ke arah Rasul dan Zaid. Zaid mencoba menahan lemparan batu dengan tubuhnya agar tidak mengenai Rasulullah. Namun batu tetap terkena Rasulullah hingga darah mengalir dari kaki. Dalam keadaan lemah dan terluka, Rasul dan Zaid berlari menjauh dari kota Thaif. Hingga akhirnya sampailah di sebuah kebun kurma milik 2 orang Quraisy yang dia rasa sudah tidak terlihat penduduk kota Thaif. Rasulullah berdoa, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, sedikitnya dayaku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak memperdulikan mereka.
Rasul tidak sedikit pun dendam atau marah, tetapi Rasul mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa menit, datanglah seorang budak Nasrani bernama Adas. Dia diperintahkan oleh tuannya untuk memberikan setangkai anggur kepada Rasulullah dan Zaid. Saat menerima buah itu, Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adas terkejut, kalimat itu tidak biasa diucapkan oleh orang-orang di wilayah tersebut. Kemudian Adas bertanya, kata-kata itu tidak pernah saya dengar dari penduduk negeri ini. Dari mana Anda berasal? Rasul pun menjawab dengan lembut, aku berasal dari Mekah. Dan kamu berasal dari mana? Adas pun menjawab, aku dari Ninawa. Rasul berkata, itu adalah negeri seorang hamba soleh, Yunus bin Matta. Rasulullah berkata, itu adalah negeri seorang hamba soleh, Yunus bin Matta. Adas semakin terkejut, bagaimana Anda tahu tentang Yunus? Rasulullah menjawab, dia adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Saat itulah hati Adas mulai bergetar. Ia melihat sebuah kebenaran dalam diri Rasulullah karena di tengah luka dan darah yang masih mengalir, Rasul tetap berdakwah. Singkat cerita, akhirnya Adas pun memeluk agama Islam. Bukan dengan kekuatan ataupun balas dendam, tapi dengan akhlak dan keteguhan. Bahkan ketika malaikat Jibril datang untuk menawarkan membalikan gunung dan menghancurkan penduduk Taif, Rasul menolak dan berkata, jangan, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah. Masya Allah, betapa luar biasanya kasih sayang itu. Dan benar saja, pada tahun 8 Hijriah setelah perang Hunain antara kaum muslimin Mekah yang dipimpin oleh Rasulullah melawan kaum Taif, Rasul memperoleh kemenangan besar sehingga penduduk Taif akhirnya memeluk Islam. Kota yang dulu melempari beliau dengan batu menjadi kota yang menerima Islam. Sehingga kota Taif menjadi gambaran besar Rasul dalam hal kesabaran, doa yang dikabulkan, dan kebaikan yang tak pernah sia-sia. Karena luka hari ini adalah jalan bagi cahaya di masa depan. Sekian Catur Bertutur episode kali ini. Semoga dengan ini sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat agar kita sebagai umat muslim mengetahui bagaimana kota Taif yang sangat berarti terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Catur Bertutur.